Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian syarah Al-Hikam di Masjid Al-Muhtadin Plumbon Banguntapan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, saudara-saudari, rahimakumullah, kita melanjutkan hikmah yang ke-29. Kalau diberi judul saat merasakan karomah atau keistimewaan yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh orang lain pada diri kita. Niki hikmahnya al-hikmah at-tasi'ah wal isyrun ma aradat himmatu salikin antakifa indama kushifa laha illa wa natadhu hawatiful haqiqah alladhi tadlubu amamaka. Ini sudah kita bahas yang separuh ini pada minggu kemarin. Nah, pada malam hari ini kita membahas wala tabarrajat zawahirul mukawwanat illa wa natatka haqaiquha innama nahnu fitnah fala takhfur. Oke, Bapak-bapak, maknanya ini adalah bahwa orang-orang pada kebiasaannya atau adatnya orang-orang yang berjalan menuju Allah membersihkan jiwanya, hatinya menjadi bening. Saat hatinya menjadi bening, banyak hal yang bisa dilihat oleh hati kita. Nah, saat seperti itu, dia merasakan apa yang diperoleh itu adalah keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah. Keistimewaan itu kemarin sudah saya jelaskan berupa macam-macam. Di antaranya adalah bisa ngobati orang, dungone makbul, dan lain-lain, bahkan mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain. Susah, Pak. Ketemu orang begitu itu susah. Susahnya apa? Eleke ketok kabeh. Ayo, wingi pacaran karo cewek nang breksi yo. Nah, ngoten niku ketok, Pak. Tetapi itu pun biasanya nggih nuwun sewu. Orang-orang seperti itu karena tujuannya menasehati. Biasanya yang diungkapkan adalah dengan sangat halus. Contoh nggih, di hadapan saya itu ada orang. Orang ini habis pacaran di breksi yang keterlaluan. Berlebihan. Biasanya cara mengingatkannya begini. Aku iku duwe kanca. Kancaku wingi iku kenemenen oleh pacaran. Ngoten niku. Padahal yang dinasihati sebetulnya dia yang di depannya itu. Tapi dia bilang temennya. Padahal temennya siapa? Ya dia itu gitu loh. Nah, biasanya cara menasihatinya sangat lembut seperti itu. Karena dia memang sebetulnya bukan ingin mempertontonkan kelebihannya, tapi ingin menasehati dia. Kan ngoten. Berbeda. Nah, begitu juga saat ada tanda-tanda bahwasanya masa depan ini kalau orang ini tetap malas, ya akan repot sekali. Atau kalau orang ini ngutangnya get-getan, wis utang nang BMT, utang nang BRI, utang nang tonggone. Ini tanda-tanda toh, Pak. Tapi orang-orang seperti itu walaupun nggak dikasih tahu, niku ngertos. Ini kalau nggak diatur lagi hidupnya itu berbahaya. Nah, dia tahu, tetapi memang karena dia bukan untuk mempertontonkan sekali lagi keunggulannya, tapi itu adalah bagian dari tugas. Nuwun sewu nggih. Tugas wali Allah yang sudah wali untuk mendidik umat manusia. Nah, kalau jenengan pernah dengar orang-orang seperti itu sering disebut wali yang mursyid, Bapak Ibu. Kalau di dalam
Surat Al-Kahfi namanya waliyam mursida, wali yang menunjukkan. Nah, enten mboten ngene Indonesia. Alhamdulillah zaman ini tasik kathah. Tasik kathah insyaallah. Nah, orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu, kalau sebelum jadi wali niki biasanya pun ngertos ngeten niku, kok kemudian terpesona, terlalu menikmati keistimewaannya. Contoh, bisa mengobati orang narib. Padahal ilmunya yang maringi Gusti Allah. Kok narib? Narib niku memberi tarif. Nah, iki dagangan nopo menolong orang? Kan ngoten. Nah, berbeda kalau kemudian tidak membuat tarif tapi orangnya nyangoni. Betul napa-napa atau mungkin atau nanti kalau sudah sembuh datang bawa rokok gudang garam merah. Zaman dulu ngoten niku. Kopi kali teh kali gula sekilo. Ngoten-ngoten nek zaman dulu, zaman sekarang lain. Pak Yai, rekening pinten? Ngoten-ngoten niku nggih. Itu boleh diterima, tapi dengan tetap bahwasannya itu tidak mentarif karena memang niatnya nolong. Bahkan orang-orang seperti itu, uang yang dikasih itu bisa jadi hanya mampir Bapak Ibu. Mampir masuk rekening, keliling lagi itu. Bisa membangun pesantren, bisa ke anak yatim, bisa gitu. Macam-macam. Nah, kalau sampai mentarif, memberi tarif, menikmati itu, maka dia sebetulnya berhenti. Nah, saat berhenti itulah ada namanya hawatiful hakikoh. Yang ini suara hakikat atau kita biasanya dalam bahasa Indonesia menyebutnya peringatan nurani. Nurani kita jangan kayak gitu. Wong yang nyembuhkan itu Gusti Allah. Kamu cuma doa kok mentarif kayak gitu. Nah, aku gak duwe duit ya kerja gak duwe duit. Wah, ngoten. Ada hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya menemukan secara langsung, tidak hanya sekedar nuwun sewu saya baca itu. Saya menemukan itu secara langsung. Saya nggih pernah dinasehati gitu. Temen saya gitu. Iki kok temen tapi ketok ya aku deh gitu. Nah, ada beberapa yang perlu diperbaiki gitu. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Oke, kita apakah hal seperti itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an? Kan ngoten terus. Biasanya orang banyak tanya. Tadi saya secingkan nih ketemu ini. Bahwasanya saya baca artinya mawon nggih. Niki surat Quran surat An-Naml atau surat yang ke-27 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana Ratu Balkis itu kepadamu wahai Sulaiman sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Nah, ini dalilnya yang tentang keistimewaan itu dimiliki orang yang indahu ilmun minal kitab. Sebutannya ahli kitab. Ahli kitab niku sak niki Bapak Ibu, kitab Al-Qur'an. Orang kalau sudah ahli Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu seperti di dalam dada. Bukan hafal Bapak Ibu. Hafal di sini. Tapi kalau Al-Qur'an di dalam dada itu yang tanpa tinulis iso diwaca. Syairnya Gus Dur nih kalau yang disebut syair Gus Dur. Orang seperti itu Bapak Ibu karena ilmu Al-Qur'annya sudah meresap. Kalau ada dokter kesulitan itu bisa jadi tanya ke dia. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu adalah ahli kitab itu.
Sebagian tafsir begitu. Ahli manajemen memasukkan daging dari Australia nggak bisa-bisa. Itu minta tolongnya bisa jadi kepada orang-orang seperti itu. Nah, barusan saja 2 minggu ini saya dapat kabar orangnya ini dapat permintaan dimintai tolong Bapak Ibu jual tanah 150 ribu 150 ribu hektar di luar Jawa. Nah, ini sudah mau deal sama orang luar negeri. Menjaluk tolongin loh kepada orang kayak gitu-gitu Pak. Seperti kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun yang memindahkan singgasana Ratu Balkis, katanya Ratu Boko. Ada yang bilang begitu kan. Dipindah ke Borobudur katanya begitu. Ya terserah lah gitu kan. Tetapi intinya adalah keistimewaan seperti itu ada Bapak Ibu. Zaman sekarang itu masih ada enggak? Sudah sangat jarang kalau yang model seperti ini Bapak Ibu. Memindahkan benda fisik secara cepat itu sudah sangat jarang. Jarang sekali. Ini dalilnya Al-Quran. Jadi kalaupun jenengan belum pernah melihatnya, ampun mengingkarinya. Karena niki Al-Quran. Hal-hal seperti itu ada. Nah, di sini disebutkan yang penting kalau mengalami hal seperti itu adalah bersyukur. Sanes kemudian menikmati itu. Salah satu contohnya jenengan mau ke Kaliurang, ternyata di Kentungan ada jadilan. Jadilannya apik. Terus nikmati jadilan. Akhirnya tidak jadi ke Kaliurang, waktu habis. Waktu habis niku napa pun tuwa. Bentar lagi akan. Kita kan tujuannya pripun? Taqarrub ilam. Namanya taqarrub ilallah itu mendekat kepada Allah. Nah, kalau mendekat kepada Allah ibaratnya ke Kaliurang, kok baru sampai Kentungan. Kentungan niku mau cobaan ini kalau Bu. Dapat keistimewaan menyembuhkan mentarif, dapat mengetahui masa depan di gawe agul-agulan sombong-sombongan. Sing salah ngoten. Kathah ngoten niku yang tergoda begitu. Maka Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, walinya Allah niku sedikit karena godaannya seperti itu. Godaannya wis tirakat, poso gitu. Wah, aku wis ketok surga. Padahal di dalam Al-Qur'an disebutkan surga itu hal yang gaib seperti malaikat niku mboten enten sing bisa manusia mboten enten sing bisa melihat kecuali Rasulullah. Malaikat nek jin niku derek sanes barang gaib walaupun ada orang yang berpendapat itu gaib. Seandainya gaib itu gaib di permukaan. Mboten gaib niku. Jin niku gampang kok dilihat nggih. Nyetel TV atau di YouTube jin dan jin nak metu. Wah, Pak Lukman wis kadung didengerin serius kok. Nggih Bapak Ibu, saya itu nggih banyak sekali orang yang bercerita kepada saya bisa melihat jin, enggak satu dua banyak. Kesimpulan saya itu mudah. Tinggal mau nglakoni mboten. Malaikat, surga, neraka niku Rasulullah. Kalau manusia-manusia biasa seperti kita nih, ya tingkatnya sudah ciduk banget dengan Rasulullah. Kalau iya saya percaya kan. Kalau mboten kan ngoten. Apalagi kok seneng duit ae kok seneng mangan enak kok. Kok ngaku ketemu malaikat wis tekan surga kan ngoten. Nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah. Doanya ahli kitab yang memindahkan singgasana Ratu Balkis ke hadapan Nabi Sulaiman, doanya niki. Ini saya dapatkan di kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsiril Maksur karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Wa akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim Aniz Zuhri qala du'aul ladzi indahu ilmun minal kitab. Ini kan ditafsir, menafsiri yang tadi niku bahwa doanya orang yang di sampingnya adalah ahli kitab, maksudnya ahli kitab nih. Ada ilmu tentang kitab. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in
ilahan wahida la ilaha illa anta i'tini bi arsyiha. Saya ulang. Ya ilahana niku harokatnya mestinya naik nggih. Ya ilahana wa ilaha kulla syai'in ilaha wahida la ilaha illa anta i'tini bi arsyiha. Mengapa kok saya berkali-kali baca ini? Kalau jenengan pingin doa ini yang i'tini bi arsyiha-nya diganti. I'tini apa nggih? Pajero. Napa-napa ngoten. Nggih. Tapi ampun nantang Gusti Allah. Nantang Gusti Allah niku napa? Oh, wanas menteng-menteng njaluk udan. Duwite mung 10.000 njaluk pajero. Nah, niku ada hukum alam, sunatullah namanya Bapak. Nggih, kalau kita memang seperti ya Allah, anakku mau sekolah mudah-mudahan diterima. Mudah-mudahan dapat beasiswa. Nggih, ngoten niku kan pantes. Nanti nek mboten pantes niku kayak menentang hukum alam. Menentang hukum alam nih, ngoten niku. Ya Allah, wong gak tahu kerja kok kemudian ya Allah, muga-muga kula duwe pabrik pitu. Wah, benjang itu lah. Mungkin ya Allah kabulkanlah kula punya pabrik pitu dalam 7 tahun niku tasik wangun. Ya Allah benjang pabrik pitu nggih. Niku menentang. Sami seperti ini Bapak Ibu. Jenengan tahu gaya gravitasi dan jenengan juga tahu hukum itu dibuat oleh Allah sebagai sunnatullah. Sunnatullah itu hukum alam yang diciptakan oleh Allah namanya gravitasi. Kalau namanya ada benda tidak berpijak pada apa-apa pasti jatuh. Nah, terus jenengan nah, ya Allah kula ingin saged ngawang. Kayak begitu itu menentang hukum. Niku nantinya jadinya mukjizat lah. Niku miliknya Rasulullah. Pun kalau itu diberikan pada para wali niku sedikit sekali hal-hal seperti itu. Biasanya Allah mengabulkan tetap dengan memberikan sistem-sistem atau tahapan-tahapan untuk mencapainya. Oke, monggo kalau mau diamalkan. Kadang-kadang kula nggih ngamalaken Bapak Ibu. Nggih ngamalaken niku ben tandes kalau orang dulu ngeten iki. Ben tandes niku dipasani. Ya Allah, kula pingin ya Allah berilah saya pencerahan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat atau doa ini. Dipasani. Puasanya untuk apa? Untuk nyuwun kepada Allah agar paham doa ini. Tidak hanya dibaca 1000 kali, nek niku mung dibaca di kayak baca sanes, tapi dihikmati. Kalau poso itu Bapak Ibu, menurut Imam Ghazali, puasa itu perut kalau kosong membuat pikiran cerdas. Tapi kalau perut itu penuh, membuat orang malas, ngantuk. Kan ngoten. Nah, maka kok poso nanti dipelajari dapat pencerahan, pendalaman tentang hal ini. Posone pirang dina? Terserah. Kalau saya. Nah, Pak, kalau terserah jawabannya enggak enak nggih pun 3 dina, Selasa, Rebo, Kamis. Oke, ngoten. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Hikam. Wala tabarrajat. Ini yang tadi yang separuh akhir di hikmah yang ini. Wala tabarrajat. Lan orang ngedeng dan tidak menampakkan adharat laka. Tidak tampak untuk mumahasinaha kebagusan alam semesta atau zawahirul mukawwanat, yaitu kebiarnya hal-hal yang diwujudkan oleh Allah. Katas khiril hayawanat, seperti keistimewaan yang bisa menundukkan hewan.
Bapak Ibu rahimakumullah, banyak orang seperti itu sakit ngoten. Banyak. Sehingga mau dimakan singa itu malah singanya duduk. Enggak jadi makan. Karena apa? Iki guyonan nggih ya, ampun gawe sering. Karena singanya lupa doa baca mau makan. Singanya eling-eling. Doanya mau makan apa ya? Jadi gak jadi makan. Nggih ben mboten ngantuk Bapak Ibu. Wal masyi alal ma'i dan jalan di atas air. Banyak kisah seperti itu. Watarabbu fil hawa dan bersila di awang-awang. Berarti saged ngawang. Mungkin bagi orang-orang yang menjalankan ngapunten nek ngene mriki enten mboten sing pengalaman. Kalau kita niku wiritan terus konsentrasi khusyuk kadang-kadang sampai orang itu bisa nuwun sewu melihat dirinya sendiri itu Bapak Ibu. Mboten ngertos nggih. Jadi bisa melihat dirinya sendiri duduk lagi wiritan. Kitanya ngelihatnya biasanya dari atas. Ya ngoten niku. Nah niku nek pun tenanan ngoten niku. Napa ngoten niku? Nggih, tandha lah nek wiritane wis khusyuk ngoten mawon, mboten usah. Nah, aku iso ngawang ya Superman baru iki. Ampun gitu. Oke. Dan kalau mau dilanjutkan nanti jenengan bisa, wah saya pingin delok kondisine Imogiri ah. Saya ingin melihat kondisinya Pandanaran. Nah, tapi bukan fisik lagi. Kalau orang Jawa bilangnya sukmo. Nah, orang-orang ngarani rogo sukmo. Ngeten ngarani gitu itu. Niku sanes sanes keluar raganya terus jadi babi ngepet loh, sanes. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi itu keistimewaan yang sebetulnya adalah ujian dari Allah. Wah, iso ngono terus ngintipi cewek nek jomblo-jomblo. Wah, itu ujian itu. Bahaya. Lagi butuh duit, iso ngono nyolong duit nang nyolong emas nang toko emas kayak gitu. Itu bahaya. Enten Bapak Ibu ngoten niku enten. Wal ittila'i ala asraril khalqi dan melihat dari rahasia makhluk yang saya sampaikan tadi contohnya. Wa khawasil wujud maupun khasiatnya hal-hal yang wujud. Saya niku kagum sama termasuk Ibnu Sina. Ibnu Sina, ngertos nggih? Ibnu Sina itu salah seorang ulama yang dikenal ahli pengobatan, Bapak. Ahli pengobatan. Nah, itu banyak tumbuhan itu beliau niku tahu khasiatnya. Nah, sementara ini saya menduga karena beliau seperti itu, Bapak Ibu. Jadi beliau niku dibuka mata batinnya untuk mengetahui khasiat dari tumbuhan-tumbuhan itu. Aku obatnya panas, aku obatnya muntaber, ngono gitu itu. Nah, nggih nek dieling-eling lho Bapak Ibu. Kok orang niku bisa membedakan kalau sing jenenge godhong kelor itu bisa dimakan, nek godhong napa kecubung enggak bisa dimakan. Godhong kecubung mboten saged dimakan nggih. Awalnya niku lho pripun? Napa langsung dicoba ngeten. Nah, tapi saya di antaranya itu adalah karena adanya pembukaan dari mata hati itu yang kemudian bisa melihat. Maka orang-orang seperti itu kalau dijaluki donga, "Pak, Bu, niku mbah kula niki sakit pun lami mboten sembuh-sembuh." Ya wis kono golek godhong pisang. Tapi pisang kluthuk ya, umpamanya begitu, umpama. Godhong kluthuk nanti terus dilempit 3 lempitan ditaruh di bawah bantal atau di bawah tikar. Nah, kita kan memang mungkin begini Bapak Ibu, iku apa hubungane? Oh niku enten hubungane. Godhong niku adem mboten? Ah nggih, ijo to. Nah niku ada uapnya yang kemudian itu bisa memberikan penyembuhan.
Lantarane ngoten. Nah, itu orangnya dikasih tahu kayak gitu itu. Kasih tahu, sinten sing ngasih tahu? Ya utusannya utusan Gusti Allah. Sinten utusane Gusti Allah? Lah ada istilahnya junudullah, tentara-tentara Allah. Tentara Allah niku bisa orang, bisa juga malaikat, bisa juga jin, tapi jin yang baik. Karena jin yang baik itu pun di surat An-Naml tadi kan ada. Sebelum ahli kitab itu ada namanya jin yang menawarkan bantuan kepada Nabi Sulaiman. Wa taksiril qalil, maupun memperbanyak sesuatu yang sedikit seperti Rasulullah ada makanan sedikit cukup buat sahabat banyak. Gitu. Wa taksiril qalili minat ta'am, memperbanyak makanan yang sedikit. Wa tayyil ardi, maupun ngelempit bumi. Wa nahwi dzalika dan lain-lain. Mimma tamilul nafsu, yang itu adalah kecondongan nafsu. Mimma tamilun nafsu lahu, yang itu semua adalah kecondongan nafsu. Kan pencen penak Bapak Ibu. Saya mau ke Jakarta, dilempit bumi ini, ilmu lempit bumi. Sampai saat kan enak. Tapi itu nafsu Bapak Ibu. Kemarin saya menyampaikan, minggu kemarin kalau ingat, Rasulullah niku kan pun Isra Mi'raj. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jauh sekali Bapak Ibu. Nah, kok hijrah ke Madinah yang lebih dekat, kok sedemikian susahnya sampai menyiapkan unta, dikejar-kejar masuk gua Sur, sana segala kira sampai gua Sur, sampai sahabat Abu Bakar digigit ular, gitu. Nah, kok sampai begitu? Nah, itulah mengajarkan pada kita Bapak Ibu. Seistimewanya apapun kita itu, kita harus yang paling baik adalah bertindak sebagai manusia, lumrahnya manusia. Karena apa? Ujiane ngene mriku Bapak Ibu. Nah, kalau jenengan bisa memperbanyak makanan agar banyak, enggak kerja Bapak Ibu, wis tuku sekilo diperbanyak. Terus enten. Nah, terus ujiannya pundi? Padahal Allah itu akan menguji manusia termasuk diantaranya dengan kekurangan makanan. Nah, terus ujiannya gak ono, diperbanyak terus. Tuku daging sekilo, karek sakon diperbanyak lagi, perbanyak lagi. Lah, terus ujiannya ngene pundi? Illa wanadatka, kalau terjadi hal seperti itu pada dirimu, ini hikmahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau terjadi seperti itu, terus kamu menikmatinya, kan akan menjadi seperti berhenti, tidak lagi takarrub ilallah. Padahal sejak awal tujuannya adalah takarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Illa wanadatka haqaiquha, kecuali engkau akan dipanggil oleh hakikat batinmu, bawatinuha, hakikat batinmu, nidaan maknawiyan, berupa panggilan maknawi. Wa illam taskur, walaupun engkau tidak merasakannya dari nida itu, pasti ada panggilan. Contoh yang sering saya contohkan, saat jenengan melihat pot ada bunganya layu, potnya tanahnya kelihatan kering, itu pasti di dalam jiwa panjenengan ada. Wih, ini disirami api. Kan ngoten ta? Pasti ngoten niku. Nah, itu. Begitu juga orang mau maksiat niku pasti dipanggil oleh jiwanya. Ojo, ojo, kan ngoten. Nah, sama seperti ini, orang yang mendapatkan keistimewaan-keistimewaan itu, kalau sampai menikmatinya dan kemudian berhenti, tidak melanjutkan perjalanannya kepada Allah, buktinya adalah dengan memuaskan nafsu-nafsunya, on duit, gampang golek duit, dan seterusnya itu tadi umpamanya, maka dia seperti berhenti. Maka ada yang memperingatkannya, dan ucapannya adalah seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah, innama nahnu fitnah, ai ibtilaun, kami adalah ujian. Sesungguhnya kami adalah ujian, ai ibtilaun, ujian. Wakhtibarun, tegese ujian. Fala takfur, maka jangan engkau mengingkari. Ai fala taftin,
Maksudnya adalah jangan engkau terfitnah bina dengan keistimewaan atau dengan kami keistimewaan. Wala takif dan jangan berhenti indana di sisi kami. Wala taj'al nafsaka rikon dan jangan jadikan nafsumu rikon menjadi budak lana kepada kami. Fatah tajiba maka engkau akan menjadi terhalang bina sebab kami anillah dari Allah di anna dzalika karena sesungguhnya kalau engkau berhenti dan menikmati memuaskan nafsumu dengan keistimewaan itu kufrun itu adalah kufur lihaqqil mun'imi kepada haknya Allah sang maha pemberi nikmat wa syukrun ni'ami dan kufrun terhadap syukur kenikmatan bil ikbali dengan membelakangi alal umun imi kepada zat Allah yang memberikan nikmat fal i'rad okay, Bapak Ibu wong kenikmatan yang memberikan oleh Allah yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah kok terpesona dengan kenikmatannya tidak ngelingi yang memberi itu kan berarti suul adab. Nggih. Enten anak dan ini banyak. Enten anak njaluk motor ditumbasaken motor. Nggih. Kemudian motornya dipakai main kemana-mana, orang tuanya bilang, "Le, nek sore yo bali." Gak nurut Bapak Ibu karena saking senenge numpak motor niku mboten duwe adab. Sama kalau orang diberi nikmat oleh Allah kok kemudian malah lali kepada Allah, maka itu namanya enggak punya adab. Ngoten lho Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa beradab mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan fal i'radu anhu. Adapun mengu niku berpaling anhu dari yang memberi nikmat bil wukufi dengan berhenti ma'an ni'ami beserta kenikmatannya itu adalah aksul matlubi membelakangi atau kebalikan dari apa yang dicari, apa yang dicita-citakan oleh para orang yang takarrub kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, talabuka minhu. Insyaallah itu sudah hikmah yang terbaru, yang baru. Insyaallah kita bahas minggu depan. Malam hari ini cukup dan penjelasannya insyaallah sudah saya rasa banyak, mudah-mudahan tidak salah paham. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.